Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Hipoglikemia. 1. Pengertian, definisi. Hipoglikemia adalah keadaan di mana kadar glukosa darah 60 mg dl atau kadar glukosa darah 80 mg dl dengan gejala klinis. Hipoglikemia merupakan komplikasi akut dari penyandang diabetes mellitus dan geriatri. Hipoglikemia dapat terjadi karena 1. Kelebihan dosis obat, terutama insulin atau obat hipoglikemia oral yaitu sulfonilurea. 2. Kebutuhan tubuh akan insulin yang relatif menurun, gagal ginjal kronik, dan pasca persalinan. 3. Asupan makan tidak adekuat, jumlah kalori atau waktu makan tepat. 4. Kegiatan jasmani berlebihan. 2. Anamnesis. Keluhan. Tanda dan gejala hipoglikemia dapat bervariasi pada setiap individu dari yang ringan sampai berat, sebagai berikut. 1. Rasa gemetar. 2. Perasaan lapar. 3. Pusing. 4. Keringat dingin. 5. Jantung berdebar. 6. Gelisah. 7. Penurunan kesadaran bahkan sampai koma dengan atau tanpa kejang. Pada pasien atau keluarga perlu ditanyakan adanya riwayat penggunaan preparat insulin atau obat hipoglikemik oral, dosis terakhir, pemakaian terakhir, perubahan dosis, waktu makan terakhir, jumlah asupan makanan, dan aktivitas fisik yang dilakukan. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Pucat. 2. Diaphoresis, keringat dingin. 3. Tekanan darah menurun. 4. Frekuensi denyut jantung meningkat. 5. Penurunan kesadaran. 6. Defisit neurologik vokal, refleks patologis positif pada satu sisi tubuh, sesaat. 4. Pemeriksaan penunjang. Kadar glukosa darah sewaktu. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis hipoglikemia ditegakkan berdasarkan gejala-gejala dan hasil pemeriksaan kadar gula darah. Trias Whipple untuk hipoglikemia secara umum. 1. Gejala yang konsisten dengan hipoglikemia. 2. Kadar glukosa plasma rendah. 3. Gejala mereda setelah kadar glukosa plasma meningkat. 6. Diagnosis kerja. Hipoglikemia. 7. Diagnosis banding. 1. Sincope vagal. 2. Stroke TIA. 8. Penata laksanaan. Stadium permulaan, sadar. 1. Berikan gula murni 30 gram, 2 sendok makan, atau sirup, permen atau gula murni, bukan pemanis penggula, atau gula diet, gula diabetes, dan makanan yang mengandung karbohidrat. 2. Hentikan obat hipoglikemik sementara. Pantau glukosa darah sewaktu tiap 1-2 jam. 3. Pertahankan GD sekitar 200 mg dl, bila sebelumnya tidak sadar. 4. Cari penyebab hipoglikemia dengan anamnesis auto maupun aloanamnesis. Stadium lanjut, koma hipoglikemia atau tidak sadar dan curiga hipoglikemia. 1. Diberikan larutan dextrose 40% sebanyak 2 flakon, 50 ml, bolus intravena. 2. Diberikan cairan dextrose 10% per infus 6 jam per kolv. 3. Periksa GDS setiap 1 jam setelah pemberian dextrosa 40%. A. Bila GDS 50 mg dl bolus dextrosa 40% 50 ml 4. B. Bila GDS 100 mg dl bolus dextrosa 40% 25 ml 4. C. Bila GDS 200 mg dl tanpa bolus dextrosa 40%. D. Bila GDS 200 mg dl pertimbangan menurunkan kecepatan drip dextrosa 10%. 4. Bila GDS 100 mg dl sebanyak 3 kali berturut-turut, pemantauan GDS setiap 2 jam, dengan protokol di atas, bila GDS 200 mg dl pertimbangkan mengganti infus dengan dextrosa 5% atau NaCl 0,9%. 5. Bila GDS 100 mg dl sebanyak 3 kali berturut-turut, protokol hipoglikemi dihentikan. 9. Edukasi. Seseorang yang sering mengalami hipoglikemia, terutama penderita diabetes, hendaknya selalu membawa tablet glukosa karena efeknya cepat timbul dan memberikan sejumlah gula yang konsisten. 10 kriteria rujukan. 1. Pasien hipoglikemia dengan penurunan kesadaran harus dirujuk ke layanan sekunder, spesialis penyakit dalam, setelah diberikan dextrose 4% bolus dan infus dextrose 10% dengan tetesan 6 jam per kolv.
2. Bila hipoglikemi tidak teratasi setelah 2 jam tahap pertama protokol penanganan. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya baik bila penanganan cepat dan tepat. 12. Referensi. Keputusan Menthatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Diabetes mellitus tipe 2. 1. Pengertian, definisi. Diabetes mellitus, DM, tipe 2. Menurut American Diabetes Association, adalah kumpulan gejala yang ditandai oleh hiperglikemia akibat defek pada kerja insulin, resistensi insulin, dan sekresi insulin atau kedua-duanya. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Polifagia. 2. Poliuri. 3. Polidipsi. 4. Penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Keluhan tidak khas. 1. Lemah. 2. Kesemutan, rasa baal di ujung-ujung ekstremitas. 3. Gatal. 4. Mata kabur. 5. Disfungsi ereksi pada pria. 6. Pruritus vulvae pada wanita. 7. Luka yang sulit sembuh. Faktor risiko. 1. Berat badan dan obese, IMT 25 kg M2. 2. Riwayat penyakit DM di keluarga. 3. Mengalami hipertensi, TD 140/90 mmHg atau sedang dalam terapi hipertensi. 4. Riwayat melahirkan bayi dengan BBL 4.000 gram atau pernah didiagnosis DM gestasional. 5. Perempuan dengan riwayat polycystic ovary syndrome. 6. Riwayat GDPT, glukosa darah puasa terganggu, TGT, toleransi glukosa terganggu. 7. Aktivitas jasmani yang kurang. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Penilaian berat badan. 2. Penurunan visus, lensa mata buram. 3. Ekstremitas, uji sensibilitas kulit dengan mikrofilamen. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Gula darah puasa. 2. Gula darah 2 jam postprandial. 3. Urinalisis. Pada pasien prolanis DM dilakukan pemeriksaan laboratorium. 1. HbA1c. 2. Fungsi ginjal. 5. Kriteria diagnosis. Kriteria diagnostik DM dan gangguan toleransi glukosa. 1. Gejala klasik DM, poliuria, polidipsia, polifagi, glukosa plasma sewaktu 200 mg, DL, 11,1 mol, liter. Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir atau 2. Gejala klasik DM, kadar glukosa plasma puasa 126 mg DL. Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan sedikitnya jam atau 3. Kadar glukosa plasma 2 jam pada tes toleransi glukosa oral, TTGO, 200 mg DL, 11,1 mol liter, TTGO dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa anhidrus 75 gram yang dilarutkan dalam air. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi RIA normal atau DM, maka dapat digolongkan ke dalam kelompok toleransi glukosa terganggu, TGT, atau gula darah puasa teranggu, GDPT, tergantung dari hasil yang diperoleh. Kriteria gangguan toleransi glukosa. 1. GDPT ditegakkan bila setelah pemeriksaan glukosa plasma puasa didapatkan antara 125 mg, DL, 5, 6, 9 mol, liter. 2. TGT ditegakkan bila setelah pemeriksaan TTGO kadar glukosa plasma 140-199 mg DL pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram, 7,8, 11, 1 mol, liter, ya. HbA1c 5,7-6,4%. 6. Diagnosis kerja. Diabetes mellitus tipe 2. 7. Diagnosis banding. Diabetes mellitus tipe 1. 8. Penatalaksanaan. Penatalaksanaan terapi untuk diabetes mellitus dilakukan modifikasi gaya hidup dan pengobatan, algoritma pengelolaan DM tipe 2. Algoritma diagnosis diabetes mellitus tipe 2. Algoritma pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 tanpa komplikasi. Catatan, pemilihan jenis obat hipoglikemik oral, WHO, dan insulin bersifat individual tergantung kondisi pasien dan sebaiknya mengkombinasi obat dengan cara kerja yang berbeda. Dosis WHO. Cara pemberian WHO terdiri dari
1. WHO dimulai dengan dosis kecil dan ditingkatkan secara bertahap sesuai respons kadar glukosa darah, dapat diberikan sampai dosis optimal. 2. Sulfonilurea, 15-30 menit sebelum makan. 3. Metformin, sebelum pada saat sesudah. 4. Penghambat glukosidase, acarbose bersama makan suapan pertama. 2. Edukasi. Edukasi meliputi pemahaman tentang 1. Penyakit DM tipe 2 tidak dapat sembuh tetapi dapat dikontrol. 2. Gaya hidup sehat harus diterapkan pada penderita misalnya olahraga, menghindari dan menjaga pola makan. 3. Pemberian obat jangka panjang dengan kontrol teratur setiap 2 minggu. Perencanaan makan standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi 1. Karbohidrat 45-65%. 2. Protein 15-20%. 3. 20-25%. Jumlah kandungan kolesterol disarankan 300 mg hari. Diusahakan lemak berasal dari sumber asam lemak tidak jenuh, MUFA monounsaturated fatty acid, dan membatasi PUFA, polyunsaturated fatty acid, dan asam lemak jenuh. Jumlah kandungan serat 25 g HR, utamakan serat larut. 3. Kriteria rujukan. Untuk penanganan tindak lanjut pada kondisi berikut. 1. DM tipe 2 dengan komplikasi. 2. DM tipe 2 dengan kontrol gula buruk. 3. DM tipe 2 dengan infeksi berat. 4. Prognosis. Prognosisnya adalah dubia. Karena penyakit ini adalah penyakit kronis. Quo ad vitam umumnya adalah dubia ad bonum, namun quo ad functionam dan sanationamnya adalah dubia ad malam. 5. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.